Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kemarin kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya, bagaimana kita masuk dalam pelatihan Bapa. Wow, keren saudara. Ada beberapa negara di luar sana, mereka mewajibkan para generasinya untuk yang namanya wajib militer. Kenapa saudaraku yang kasih? Supaya mereka bisa merasakan bagaimana nenek moyang mereka, bagaimana saudara pendahulu-pendahulu mereka membangun bangsa dan negara ini. Saya sebut nilai-nilai luhurnya. Saudara, saya ilustrasikan, kalau saya pengusaha, maka anak saya Daniel, saudara, saya ajak untuk melihat bagaimana saya struggle membangun perusahaan saya. Maka probability yang terbesar pada generasi anak saya yang sering kita sebut adalah generasi kedua, maka dia masih oke untuk melaksanakan nilai-nilai yang saya bangun dalam perusahaan. Tapi tahukah saudara, ada kecenderungan, tidak semua sih, ada kecenderungan generasi ketiga, anaknya Daniel atau cucu saya, tidak lagi direct melihat yang namanya saya bagaimana membangun perusahaan tersebut. Ada kalanya mereka akan leha-leha, apalagi kepada generasi keempat. Makanya lihat, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dibangun kakeknya saudara, itu akan bangkrut, akan bankrupt saudara, pada saat generasi ketiga dan generasi keempat. Sebab itu hari ini saya berikan satu judul daripada perenungan kita, yaitu generasi yang teruji. Nah saudara, perhatikan saudara, apa bedanya orang yang fasih dan teruji? Apa bedanya orang yang fasih dan terlatih, saudara? Mereka hanya bisa dibedakan nanti dan dipisahkan, dan akan terlihat perbedaannya, saudara. Kedua orang ini pada saat menghadapi masalah. Saudara percayalah, orang yang fasih tidak akan pernah kreatif untuk saudaraku yang kasih fight dan menyelesaikan masalah. Tapi orang-orang yang terlatih dan teruji, saudara, maka mereka akan ditemukan bisa menyelesaikan masalah. Bahkan orang-orang yang teruji, mereka pasti berani hidup benar meskipun tidak tenar, karena sudah teruji, saudaraku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Alkitab berkata di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama, saya ambil daripada terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, inilah daftar bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di negeri itu, perhatikan baik, untuk menguji generasi Israel yang baru, yang tidak mengalami peperangan di Kanaan. Tuhan ingin, perhatikan baik, Tuhan ingin memberi kesempatan kepada generasi muda Israel itu untuk mendapat pengalaman dan berperang dan menaklukkan musuh-musuh mereka melalui iman dan ketaatan mereka. Ternyata dasar daripada seseorang untuk masuk menjadi orang-orang percaya yang taat dan punya iman yang dahsyat, ternyata saudara dasarnya harus teruji. Kenapa kita harus masuk dalam ujian, saudara? Ternyata ketika seseorang sudah masuk dalam masa yang namanya teruji, maka waktu menghadapi masalah, maka dia bukan menganggap itu adalah masalah segala-galanya yang menghancurkan hidupnya. Karena ayat ini berkata, setelah saudaraku yang kekasih dikatakan mereka diuji, Tuhan ingin saudara mereka mendapat kesempatan. Ternyata ada kalanya saudara bahwa ujian yang kita alami dalam hidup ini itu adalah kesempatan bagi kita. Makanya itulah bedanya orang-orang yang lebih daripada pemenang dengan pecundang. Pecundang saudara akan melihat saudara masalah itu adalah kegagalan, tapi orang-orang yang lebih daripada pemenang akan melihat masalah saudara itu sebagai challenge. Artinya saudara, tantangan yang membawa kesempatan. Ingat, saya sering sekali berkata, jangan bosan saudara. Thomas Alva Edison berkata, kesiapan dan kesempatan adalah dua kata kakak beradik yang membawa kita kepada keberuntungan. Haleluya. Nah saudara, menjadi menarik kenapa saudara? Ayat ini berkata, setelah kita diuji, itu adalah bagian daripada kesempatan. Untuk apa saudara? Ayat ini berkata, supaya mereka, generasi muda itu, generasi Israel itu, supaya setiap kita orang percaya mendapat pengalaman, saudara. Yakinlah saudara,
orang-orang Kristen yang hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 ini, kalau tidak mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan, yaitu encounter, maka imanmu akan ambruk. Karena apa? Ada tekanan ekonomi, ada tekanan sosial, saudaraku yang kasih, ada tekanan yang lain-lain, saudaraku yang kasih. Karena apa, saudara? Hanya pengalaman bersama Bapa dan Tuhan kita yang membuat kita iman percayanya tough. Makanya di akhir daripada ayat ini dikatakan, saudaraku yang kasih, Tuhan ingin memberi kesempatan kepada generasi muda Israel itu untuk mendapatkan pengalaman dalam berperang dan menaklukkan musuh-musuh mereka melalui iman dan ketaatan mereka. Ternyata hanya iman dan ketaatan yang bisa menaklukkan musuh-musuh kita. Lihat, orang Israel kelemahannya adalah iman dan ketaatannya, karena mereka lebih condong kepada Baal dan Asitoret pada saat itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dahsyat, untuk kita menjadi orang-orang yang obedience dan faithfulness, saya percaya, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang teruji, saudara. Maka ujian itu kita anggap kesempatan, hidup ini akan ringan. Maka waktu kita mendapat kesempatan, akan ada pengalaman yang baru. Haleluya. Dan pengalaman itu yang memunculkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan selaras dan paralel dengan itu, maka muncul yang namanya ketaatan, karena sudah punya pengalaman pribadi dengan pelatihan yang disuguhkan oleh Bapa kita. Hanya orang-orang yang teruji dan berpengalaman yang layak mendapatkan kesempatan, karena mereka sudah siap iman percaya dan ketaatannya lewat pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dari saya, Pendeta Royal Purba, God bless you all.